got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Fernandes, NIM 4112236. Di video kali ini saya akan menjelaskan kerangka analisa sistem politik menurut Gabriel Alman. Dalam kerangka analisa sistem politik menurut Gabriel Alman terdiri dari beberapa bagian, yaitu lingkungan, kelompok kepentingan, partai politik, legislatif, eksekutif, birokrasi, badan peradilan. Kerangka sistem politik menurut Alman sendiri, proses kerjanya mulai dari lingkungan dalam, bergabung ke kelompok kepentingan, menyampaikan aspirasi mereka atau ingin mereka. Prosesnya yaitu artikulasi kepentingan kepada partai politik, kemudian partai politik melakukan agregasi kepentingan, itu penyaringan kepentingan untuk menekan anggotanya yang berada di kursi legislatif. Kemudian legislatif meneruskan membuat satu kebijakan, kemudian meneruskan ke eksekutif untuk menjalankan kebijakan tersebut yang dibantu oleh birokrasi. Dan kemudian birokrasi dalam penegakan kebijakan tersebut, mereka membutuhkan juga yang namanya badan peradilan agar bisa membantu mereka dalam proses penegakan kebijakan tersebut agar efektif. Saya mencoba membuat satu contoh, misalnya lingkungan dalam masyarakat ini bergabung di dalam kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan di sini contohnya kumpulan para guru-guru, mereka menuntut untuk gaji mereka dinaikkan. Kemudian mereka mengartikulasikan kepentingan mereka kepada partai politik. Kemudian partai politik yang peduli dengan kelompok kepentingan itu kemudian mengagregasikan kepentingan dari kelompok kepentingan tadi dan menekan anggota mereka, dan ini para DPR yang ada di legislatif, untuk membuat suatu regulasi untuk menaikkan gaji para buruh. Kemudian para legislatif atau DPR meneruskan kebijakan yang mereka buat ke eksekutif untuk dijalankan kebijakan tersebut. Eksekutif meminta birokrasi, bantuan dari birokrasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kemudian birokrasi meminta birokrasi dalam menegakkan kebijakan atau menjalankan kebijakan tersebut, mereka membutuhkan badan peradilan untuk mengawasi kebijakan tersebut dalam hal menaikkan gaji guru. Dalam semua proses ini sudah terjadi yang namanya sosialisasi politik, yang tadi berupa input, ya tadi berupa tuntutan dari kelompok kepentingan, yaitu gaji mereka dinaikkan. Terus ada namanya yang rekrutmen politik, yaitu penyaringan oleh partai politik dari kepentingan atau tuntutan yang diberikan oleh
kelompok kepentingan. Kemudian komunikasi politik. Di sini ya terjadi adalah komunikasi antara semua elemen-elemen yang berada di dalam kerangka sistem politik ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Motherfucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, new block.